Bersyukur berjumpa kembali dalam berita hidup baru New Life News NLN malam yang ke-60. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari siapkan hati, pikiran, rohani kita untuk bisa merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama. Kiranya berita hidup baru malam hari ini akan menjadi berita yang menguatkan kita semua. Mari kita bersyukur karena segala-galanya ada dalam kekuatan kasih karunia dari Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama dan kita sambut kebenaran. Bapa, terima kasih karena Engkau memberi waktu untuk kami bisa merenungkan firman dan Tuhan bekerja atas hidup kami. Patahkan segala kegelapan yang ingin mencuri firman, jadilah kekuatan Kristus atas hidup kami semua. Dalam nama Yesus, berbicaralah lewat kebenaran-Mu, dan biarlah kebenaran-Mu menjadi kekuatan dalam seluruh kehidupan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kitab Perjanjian Lama PL, dan firman Tuhan yang sangat luar biasa akan menjadi berkat bagi kita. Di sini saya baca dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Allah menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Sekarang pengulangan janji karena Abraham baru saja mengikat perjanjian dengan Tuhan. Di pasal 17 itu kita lihat bahwa Abraham sudah mengikat perjanjian dengan Tuhan, dan perjanjian itu membuat Tuhan datang lagi kembali dan mengingatkan kembali akan janji yang akan terjadi. Dan kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Jadi Tuhan berjumpa dengan Abraham di tengah siang dan panas, menampakkan diri. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini." Ini yang menarik. Ketika Abraham bertemu dengan Tuhan, dia tidak minta Tuhan untuk berlalu, tetapi minta Tuhan untuk singgahlah atau tinggallah. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya, kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Ayat 9. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Ayat 10. Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati
haid. Jadi ayat 12, tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sampai di situ dulu pembacaan kita. Yang saya melihat dari firman ini adalah bahwa Tuhanlah, kalau kita baca, Tuhanlah penentu segalanya. Ini adalah perjumpaan dia dengan Tuhan yang kebersekian kali berkomunikasi terus dengan Tuhan. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan adalah penentu segalanya dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa judul ini saya berikan? Karena Tuhan menentukan waktunya. Tepat seperti tahun depan di bulan seperti ini kamu akan mengandung, sudah punya anak. Jadi apa yang Tuhan tentukan itu pasti terjadi. Jadi Tuhan penentu segalanya dalam hidup saya dan saudara. Saudara bisa melihat segala keadaan sulit terjadi, persoalan apapun bisa terjadi, tetapi Tuhan tetap penentu segalanya. Karena Tuhan penentu segalanya, yang pertama penentu dalam hal apa? Dalam hal kehidupan. Kehidupan saya dan saudara ada dalam ketentuan Tuhan. Kehidupan saya dan saudara ada di dalam ketentuan Tuhan. Tuhan menentukan kehidupan. Tadi kita dengar Abraham bertemu dengan Tuhan dan dia minta Tuhan mampir, jangan melampaui, duduklah. Dan dia tahu kalau Tuhan hadir, ada hal-hal yang Tuhan akan bicarakan. Dan dia rindu untuk mengalaminya. Dan saudara, apa yang Tuhan tentukan bagi Abraham dan keluarganya dan Sarah istrinya, adalah mereka akan dapat anak laki-laki. Ini adalah berita yang luar biasa. Sebab ini sudah dinantikan puluhan tahun, janji ini. Dan ini semakin dekat dengan kenyataan. Janji ini masih janji juga untuk sampai tahun depan. Dan saya melihat inilah penentuan Tuhan. Tuhan menentukan seluruh kehidupan. Di dalam kitab Yunus kita baca, Tuhan menentukan Yunus dimakan ikan besar. Atas penentuan Tuhan dikatakan. Jadi Tuhan menentukan segalanya. Segala keadaan dalam kehidupan saya dan saudara, baik dari kelahiran, itu juga ada dalam ketentuan Tuhan. Sampai pada kematian Tuhan juga menentukan. Karena itu kalau Tuhan sudah menentukan Sarah akan mengandung dan akan punya anak, tidak mungkin tidak bisa terjadi. Walaupun tadi dijelaskan oleh firman Tuhan bahwa Sarah sudah mati haid, artinya secara manusia sudah tidak bisa. Tapi dari kemauan Tuhan, dari ketentuan Tuhan, Tuhan menentukan akan punya anak. Jadi mana yang bisa kita pegang? Mana yang kita percaya? Penentuan Tuhan yang harus terjadi, atau keadaan kita yang harus terjadi, atau keterbatasan manusia lah yang akan terjadi? Saudara, kita melihat di sini Tuhan penentu segalanya. Segala kehidupan kita, dalam segala hal kehidupan saya dan saudara, Tuhan tentukan. Kalau Tuhan tentukan kita harus menerima berkat, pasti kita terima. Kalau Tuhan tentukan kita harus mengalami banyak masalah juga terjadi, kita akan mengalaminya. Tetapi semua penentuan Tuhan bagi saya dan saudara itu adalah terbaik, karena kita ada di dalam pandangan Tuhan, milik Tuhan, dalam janji-janji Tuhan. Karena itu saya melihat dari hal ini, poin yang pertama, Tuhan menentukan bagi Abraham dan Sarah. Pada waktu mereka sudah tidak punya harapan sebagai manusia. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saya dan saudara harus percaya penentuan Tuhan. Tuhan menentukan sesuai dengan kehendaknya, firman-Nya.
Dan apa yang Tuhan firmankan dan kehendaki tentukan, itu pasti digenapi. Dan Tuhan menggenapinya, kan kita tahu. Luar biasa, keadaan yang tidak mungkin. Dan inilah yang menyebabkan Sarah tertawa. Mana mungkin saya punya anak seperti itu. Kita baca di ayat selanjutnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan biraikah aku setelah aku sudah layu sedang tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Luar biasa. Pada waktu yang kutetapkan itu. Kenapa tertawa? Ketetapan Tuhan bagi saya dan saudara membuat hidup kita ini bisa tertawa. Tertawa kenapa? Karena segala keadaan dari Tuhan itu di luar akal sehat kita, pemikiran kita, kemampuan kita. Maka kita bisa tertawa di umur yang begitu tua, 90. Abraham mencapai hampir 100 baru mendapat anak. Mungkin orang bilang ini susah dimengerti, percaya atau tidak. Tapi Tuhan sudah menetapkan. Dan ketetapan Tuhan itulah yang menjadi jawaban bagi kehidupan setiap orang percaya. Saya melihat Tuhan menentukan segalanya dalam kehidupan, akan memberikan anak pada umur yang Tuhan tentukan juga. Karena itu saudara, tidak usah khawatir kalau kita ada dalam penentuan Tuhan. Kalau Tuhan yang menentukan seluruh kehidupan kita, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang percaya. Ada lagu yang mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang percaya. Karena itu saya dan saudara tidak perlu bingung dengan segala keadaan, baik dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan menentukan dan Tuhan memberi segalanya. Lebih jauh saya melihat penentuan Tuhan juga berlaku dalam hal pemeliharaan. Saudara, ketika Tuhan menentukan orang untuk mencapai umur segitu, untuk mencapai di umur 90 dan baru punya anak Sarah, berarti Tuhan juga menentukan pemeliharaannya untuk bisa mencapai umur segitu dan punya anak dan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin gagal semua penentuannya. Ketetapannya tidak mungkin gagal. Tidak mungkin Sarah mati di dalam mengandung di umur segitu dan akan lahir anak juga yang tidak baik. Karena Tuhan sudah tentukan di saat seperti itulah dia harus mengandung dan melahirkan. Bapak Ibu Saudara, sama seperti Tuhan menentukan keselamatan. Tuhan menentukan keselamatan bagi saya dan saudara. Penentuan Tuhan adalah mengirim juru selamat. Yesus datang pada waktu yang tepat untuk menyelesaikan dosa semua manusia di dunia. Karena itu penentuan Tuhan jatuh pada waktu yang tepat. Di tahun Masehi, awal tahun Masehi, dimulai sejarah baru untuk dunia ini, untuk kelahiran Sang Juru Selamat. Dan oleh karena Yesus datang, kita ditentukan untuk bisa menerima keselamatan. Sarah sudah ditentukan, jadi pemeliharaan Tuhan itu berlangsung sampai Sarah bisa melahirkan, bahkan membesarkan anaknya. Dan barulah dia dipanggil pulang.
Jadi saya melihat penentuan Tuhan atas segalanya, segala kehidupan kita, lahir, mati, segala kehidupan kita yang berhubungan dengan Tuhan ada dalam penentuan dari Tuhan. Dan Tuhan menentukan pemeliharaannya bagi saya dan saudara juga. Dan mengingatkan firman. Kenapa Tuhan menentukan waktu? Kita bisa tahu dari firman. Kita juga bisa tahu waktu akhir zaman akan terjadi karena sudah tertulis dari firman akan ada akhir zaman. Jadi penentuan yang Tuhan buat di dalam firman, itulah penentuan untuk kita bisa hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan menentukan pemeliharaan sampai akhir zamanlah dunia ini baru berakhir. Entah dunia ini mengalami banyak masalah, banyak gempa bumi, segala perang, segala masalah. Kalau belum waktunya akhir dari zaman ini, Tuhan juga belum melakukan. Karena itu saya dan saudara harus mengerti bahwa pemeliharaan Tuhan menentukan segalanya dalam pemeliharaannya. Juga Tuhan yang menentukan. Kita terpelihara sampai semua janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup saya dan saudara. Karena itu saya percaya menyadarkan kita akan apa yang Tuhan akan tentukan. Itulah pemeliharaan. Penentuan dalam hal pemeliharaan, penentuan dalam hal kehidupan tadi. Semua Tuhan yang tentukan. Adanya tidak orang itu di dunia ini ada dalam penentuan Tuhan. Adanya tidak kita dalam seluruh keadaan hidup kita ada dalam hal pemeliharaan Tuhan juga yang menentukan. Saya ingat kalau Tuhan tidak tentukan untuk saya hidup sampai sekarang, mungkin saya sudah meninggal di umur 4 atau 5 tahun yang masih baru 5 atau 4 tahun. Tetapi Tuhan sudah tentukan saya harus sampai sekarang. Dan kalau tidak juga sudah harus meninggal di umur SD sekitar belasan tahun, 11 atau 12, karena hampir tenggelam. Tapi Tuhan tentukan untuk saya masih bisa, tidak harus selesai, dan harus hidup untuk menyatakan kasih perbuatan dari Tuhan. Karena itu saudara, pemeliharaan Tuhan menentukan. Dan kalau tidak juga saudara meninggal di umur 4 itu karena sakit yang begitu berat, sakit kuning yang begitu berat. Tapi Tuhan menentukan untuk memulihkan, menyembuhkan. Jadi saya melihat Tuhan menentukan kehidupan, Tuhan menentukan pemeliharaannya juga, supaya semua janji Tuhan, karya Tuhan bisa tergenapi dalam hidup saya dan saudara. Untuk mencapai Sarah mempunyai anak laki-laki Ishak, pemeliharaan Tuhan sampai di 90 tahun dan bisa mengandung. Itu campur tangan Tuhan. Supaya kita tidak bisa bilang saya bisa, tapi semua datang dari Tuhan. Dan menyadarkan komunikasi. Saya melihat pemeliharaan Tuhan itu juga berkaitan dengan pemeliharaan di dalam berkomunikasi terus. Kita terpelihara karena ada komunikasi dengan Tuhan dengan baik. Pemeliharaan Tuhan itu juga membawa kita masuk di dalam komunikasi dengan Tuhan dengan baik. Menguatkan. Jadi Tuhan datang dan ketemu lagi Abraham dan Sarah untuk menguatkan mereka kembali. Ini juga pemeliharaan Tuhan. Tuhan selalu menguatkan kita kembali. Ketika kita mulai rasa lemah di tengah-tengah kondisi kita, keadaan kita sebagai manusia yang tidak begitu kuat, Tuhan terus datang dan menguatkan. Itu bagian dari pemeliharaan. Ketika sudah mau 1 tahun lagi punya anak, dikuatkan lagi, disadarkan lagi, diingatkan lagi.
Inilah pemeliharaan Tuhan. Dan itu juga penentuan dari Tuhan. Kenapa Tuhan harus datang untuk ingatkan lagi? Supaya benar-benar pasti, ini loh ketetapan dari saya. Jadi Tuhan ingin memperlihatkan kepada Abraham dan kepada kita, kepada Sarah juga. Bukan kamu yang menentukan bisa punya anak. Saya yang menentukan, Tuhan bilang. Kamu tidak akan bisa punya anak lagi. Tapi saya tentukan untuk kamu punya anak. Dan akan menjadikan keturunan yang memuliakan Tuhan, keturunan yang akan melahirkan Sang Juru Selamat. Jadi saya dan saudara harus ingat, Tuhan penentu segalanya. Karena itu dalam hidup kita lebih banyak harus berkomunikasi dengan Tuhan. Kita harus lebih banyak datang kepada Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan secara pribadi. Bahwa sebenarnya saya ditentukan untuk mengalami segala yang Tuhan mau. Perjanjian-perjanjian dan kehendak Tuhan. Sarah tertawa karena apa? Dia merasa tidak yakin. Lalu Tuhan berfirman kepada dia untuk menguatkan dia. Bahwa apa yang sulit bagi Tuhan? Tidak ada. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Itu pertanyaan. Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Justru kita yang harusnya aneh kalau kita tanya kenapa bisa. Bagi Tuhan semua bisa. Mungkin sakitmu tidak mungkin sembuh. Tapi kalau Tuhan bilang, saya tetapkan tahun depan atau hari ini kamu sembuh. Itu bisa bagi Tuhan. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa kerjakan. Karena itu saudara, kita selalu harus bisa mengalami pemeliharaan, penentuan Tuhanlah yang kita minta. Tuhan, kalau Engkau tentukan untuk saya mencapai janjimu, peliharalah hati, pikiran, iman saya, rohani saya, supaya tetap bisa percaya kepada Tuhan. Yang saya lihat juga di situ di ayat-ayat yang terakhir, lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Saudara, kadang-kadang kita melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita bisa tersenyum. Karena dibuat kita menjadi heran, tercengang kalau kita berpikir secara manusia. Memang inilah cara kerja Tuhan. Tuhan menunggu, menetapkan waktunya supaya anak yang dilahirkan oleh Abraham dengan Sarah nantinya adalah benar-benar anak perjanjian. Adalah anak yang Tuhan sendiri yang memberikannya. Dan Tuhan sendiri yang menetapkannya. Karena itu mereka akan menjadi orang yang akan menikmati bahwa anak ini sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan. Jadi saya dan saudara harus mengerti bahwa hari-hari ini hidup saya dan saudara harus percaya segalanya Tuhanlah penentu segalanya dalam kehidupan kita. Dalam pemeliharaan kehidupan kita juga. Dalam keberlangsungan hidup kita. Dan yang berikut saya melihat bahwa Tuhan penentu segalanya juga dalam masa depan. Tuhan tahu masa depan kita. Sampai di mana kita berakhir Tuhan tahu. Karena itu penentu masa depan saya dan saudara. Sampai kita bisa pulang ke surga itu juga ada di dalam penentuan Tuhan. Tuhan menetapkan kita untuk diselamatkan, maka kita pasti selamat. Tuhan menetapkan kita untuk mencapai keabadian surga, maka kita akan mencapai.
Jadi penentuan Tuhan juga termasuk keselamatan kita, penciptaan kita, pemeliharaan hidup kita, mengontrol, bahkan mencapai masa depan keselamatan kita. Itu ada dalam penentuan Tuhan. Kalau kita bisa selamat itu karena Tuhan tentukan. Bukan karena kita bisa berbuat untuk selamat. Tuhan mampukan kita hidup di dalam keselamatan itu. Karena itu saudara, jangan dibalik. Saya berbuat untuk selamat, bukan. Saya ditentukan untuk selamat dan hidup di dalam keselamatan itu dengan segala yang terbaik. Itu yang benar. Karena itu saya percaya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kiranya firman Tuhan yang begitu singkat ini dari peristiwa Abraham ketemu Tuhan dan diingatkan kembali bahwa mereka akan punya anak. Kita bisa belajar bahwa semua adalah penentuan. Tuhan menentukan segalanya. Tuhan penentu segalanya. Penentu kehidupan saya dan saudara. Penentu pemeliharaan kehidupan kita. Penentu masa depan hidup saya dan saudara. Penentu apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita mengalami segala keadaan-keadaan sulit, itu juga masih ada dalam penentuan Tuhan. Supaya kita tetap mengalami kasih kuasa dari Tuhan. Itulah penentuan. Jadi jangan melihat penentuan Tuhan itu kok lama, kok susah, kok tidak selesai masalah ini. Sudah ada waktunya supaya kita akan nantinya menikmati dengan baik setiap penentuan yang Tuhan kerjakan. Amin. Dan itu saya mau berdoa Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kalau saudara merasa kok saya belum sembuh, kok merasa saya belum ada kekuatan pemulihan, kok semuanya sepertinya ditentukan untuk saya sulit sekali. Tidak ada waktunya. Makanya Tuhan bilang semua indah pada waktunya. Pada waktunya. Apa yang indah? Karena semua kita ada di dalam ketentuan dari Tuhan. Ketika kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah masuk dalam penentuan yang Tuhan akan kerjakan. Jadi hidup saya dan saudara sudah ada dalam penentuan yang Tuhan mau. Abraham dan Sarah sudah dipastikan punya anak. Karena itu mereka harus menikmati penentuan yang Tuhan kerjakan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, hamba berdoa buat mereka mungkin yang sedang mengalami banyak masalah hari-hari ini. Ada ibu yang membawa anaknya juga sedang ada dalam proses peradilan. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan dan memulihkan. Atas penentuan Tuhan juga dia bisa melewati masalah itu. Juga Bapa, hamba berdoa buat mereka yang sekarang ini, yang mungkin sedang ada dalam vonis dari dokter atau apapun, menyatakan sakit mereka tidak mungkin bisa pulih, tidak bisa sembuh. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari Engkau jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sakit apapun tidak ada yang mustahil. Karena namamu berkuasa atas segala nama sakit penyakit, atas nama segala jenis nama setan. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus, terjadilah kekuatan Tuhan kepada setiap pribadi yang hari ini berdoa. Seperti Sarah kaget, tertawa, karena bagi dia tidak mungkin dia punya anak. Tapi Tuhan sudah menetapkan. Terima kasih. Ajar kami bahwa ketetapan Tuhanlah yang harus berlaku. Bukan pikiran kami, ketetapan manusia, bukan perkataan manusia, bukan keadaan kami. Tapi kekuatan Tuhanlah yang harus terjadi dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Karena itu juga Tuhan yang akan tentukan. Kalau Engkau tentukan virus ini bisa ada, Engkau juga akan tentukan waktu untuk bisa menyelesaikannya. Karena itu kami hanya berserah di dalam nama Yesus. Mari ketentuan Tuhan berlaku atas seluruh bangsa di dunia.
supaya ketika kami bebas dari masalah virus ini, kami ada di dalam, masuk di dalam satu ketentuan Tuhan untuk menjadi keselamatan, kemuliaan Tuhan, pemeliharaan Tuhanlah yang terjadi atas kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia, Bali, Kupang, Sumba, NTT, seluruhnya hamba berdoa. Biarlah seluruh bangsa juga di dunia ini bisa melewati segala gangguan wabah ini dengan kekuatan Tuhan. Dan penentuan Tuhanlah yang akan membuat kami semua bisa menang dan melewati. Terima kasih. Mari Engkau tutup bungkus kami senantiasa dengan kuasa. Seluruh jemaat gereja Hidup Baru, bahkan seluruh jemaat yang hamba layani, keluarga besar kami juga Tuhan bekerja. Bahkan setiap pendengar yang melihat berita Hidup Baru, menyaksikan, mari Engkau pulihkan. Ketentuan-Mu berlaku untuk memulihkan, menyembuhkan, memelihara, menentukan kehidupan, menentukan keselamatan, berkomunikasi. Lewat firman-Mu, lewat doa kami akan mengalami semua penentuan Tuhan terjadi. Terima kasih, genapilah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di Tuhan Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa besok dalam Berita Hidup Baru. Tetap di jam 22 WITA dan jam 21 WIB dan jam 23 WIT. Dan saudara juga bisa menyaksikan di YouTube channel ini, siaran ini. Dan biarlah terus kalau saudara diberkati, bagikan kepada banyak orang. Dan doa-doa yang saya doakan itu, kalau saudara percaya dan berdoa seperti itu, yakinlah seperti Tuhan menjawab kepada Sarah, dan Tuhan juga tidak melampaui Abraham, memberkatinya. Tuhan juga akan datang dalam kehidupan saudara untuk menentukan segala yang terbaik. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Salam.